Nah, mulai Pak. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung di workshop Palembang Digital 2. Di sini ada beberapa media partner juga. Ini ada sebentar, aku lihat ya. Ada Feni juga dari IDN Times. Ada Kaan juga dari manaberita.com. Dan juga beberapa teman-teman dari member Palembang Digital. Thank you udah gabung sore ini. Jadi sore ini kita akan ngebahas tentang infrastruktur dari coronapalembang.com. Jadi sebenarnya teman-teman perlu tahu coronapalembang.com ini dibentuk atas inisiasinya Sofian pertama, terus dibantu oleh beberapa rekan-rekan yang lain, ada dari Teknopertiwi, saya dan juga dari Sriwijaya Host yang memberikan support domain. Dan juga kita disupport oleh beberapa media. Di sini ada beberapa media yang kita undang juga untuk mempublikasikan Corona Palembang ini. Jadi Corona Palembang diambil dari beberapa data, nanti Sofian bisa jelasin secara detail teknisnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dari arsitektur IT ini, teman-teman kalau mau nanya silakan nanya di komen, di chatting. Nanya apapun detailnya terserah. Kita akan stop sampai jam 5.15, paling lama jam 5.20 seperti itu. Nah, saya pikir cukup perkenalannya. Saya langsung ke Sofian aja untuk lanjut ke teknis coronapalembang.com. Silakan, Sof. Halo semuanya, selamat sore. Sambil nunggu buku ya kita. Jadi layar aku masih ke-share ya. Masih ke-share. Ya, ini tadi lah dibilang sama Jo. Jadi sebenarnya di footernya ada beberapa tadi. Jadi datanya diambil dari kalau template-nya kami pakai kabarsurus.com, terus dimodif. Sejarahnya dulu source code-nya dari Frisky ini, terus dimodif-modif, terus data kabupaten itu diambil dari corona.id, itu PDF yang coba dibaca, tadi aku lihat di kodenya. Terus yang buat data kecamatan dari halopalembang.go.id, terus data Indonesia yang dulu kami ngambilnya dari luar ya, dari API-nya ODI, aku ambil lagi ulang, jadi diambil dari BNPB, jadi biar datanya ini ada di server kita galau gitu kan. Nah, jadi website ini dibikin dengan teknologinya PWA gitu ya. Kalau kemarin kita tes kurang lebih, jadi ini ada alat buat ngetes performance dari sebuah website, jadi boleh baik kalau kawan-kawan nak nyoba. Jadi ini secara global, ini produknya Google ya teh. Jadi website ini kurang lebih di load dalam waktu 1,9 second ya teh. Nah, ada positif bertambah 6, nah wah, Palembang bertambah 6 ini positif. Nah, kenapa sebenarnya ngapa bisa cepat? Ya pertama yang kontennya udah kata apa-apa ya tuh. Cuma data dan table. Terus sebenarnya di sini itu ada apa ya? Ada kiat-kiatnya lah. Seandainya kalau kalian bikin website ya tuh, bikin website coba baik di coronapalembang.com, agak di bawah itu ada detailnya apa baik yang bisa diperbaiki. Nah, kita coba cek website sebelah lah ya. Ada uangnya di sini. Nah, kita coba cek website sebelah. Layar aku kelihatan ini. Kelihatan, kelihatan. Aman. Kelihatan ya. Nah, kita coba cek website sebelah. Website sebelah kira-kira coba kita tunggu sampai selesai lah ya. Oke, lagi loading. Kita coba cek. Oh, lama juga ya. Ya, sembari agak tampil, coba aku lihat di kode aku yang udah jelasin nih. Jangan di ini ya. Jangan di apa? Jangan terlalu dikomentari ya. Kodenya agak berantakan ini. Visual Studio.
Kelihatan? Masih loading. Masih loading ya? Nah, tunggu. Udah keluar ya? Tidak. Udah, waduh, ada Baru. ya. Ya, Muncul aku sharing. Aduh. Tampil. Ya, aku stop. Nah, kesalahan teknis. Kesalahan teknis ini mana tadi? Nah, ini sudah. Hilang sekarang. Ya, bentar. Lagi muter kayaknya dia. Lanjut. Kelihatan? Tampil. Aduh, ada ya? Ada. Aduh, oke. Nah, jadi kalau ngomongin PWA aja teh, biar bisa diinstal di desktop atau di HP. Nah, itu katanya yang pertama itu butuh manifest.json. Nah, manifest.json ini ya ini ialah namanya, terus short name-nya, ini apa tema color-nya biasanya yang di bocor itu, yang di bocor. Ini background color, tipenya standalone. Sebenarnya ada banyak tipenya kalau pengen dibaca. Standalone itu yang dia pakai apa namanya barnya itu ya, address barnya. Terus ketika pertama kali dibuka, dia kemana? Ini index.html contohnya. Nah, yang di bawah ini cuma icon sih. Icon off screen-nya udah full. Coba. Nah, kalau ini full dah. Jadilah nggak besar. Nggak bisa ya? Oh, aku zoom aja lah ini ya. Zoom. Nah, lumayan ya. Lumayan. Nah, icon ini buat ini sih, jadi icon atau apa namanya split screen di apps-nya. Nah, terus yang kemudian yang kedua yang dibutuhkan itu service worker. Nah, service worker kurang lebih yang di bawah sih dia sebenarnya. Nah, ini dia nginstal, terus dia bakal nge-cache. Pertama dia bakal register kayak di depan. Nah, ini yang install. Nah, ini yang bakal di-cache lah. Kira-kira butuh apa bayar? Sebenarnya harusnya sampai ke datanya ya, nah, tapi belum sampai sana. Jadi yang penting dia bisa jadi apps dulu bayar nih. Jadi dia butuh indeks HTML. Nah, tadi table pakainya data tables.js yang simple-simple baik, yang nggak fancy-fancy ya. Terus butuh notification kan, jadi ada push notification. Nah, ini indeksnya yang bocor lagi-lagi buat icon. Ini buat keperluan SEO dan macam-macam. Nah, simple banget sih sebenarnya. Ini cuma HTML bawahnya, baru JavaScript-nya. Nah, JavaScript-nya ada di sini. Ini contohnya index.js-nya. Wah, ini lagi ini lagi. Nah, sebenarnya sebelumnya masih kayak ini sih. Ini dia. Nah, ini isinya index.js sebenarnya. Pertama nentuin waktunya dulu. Sekarang dan kemarin, karena datanya kan misalnya hari ini misalnya jam 10 ya tuh ya, kan datanya udah nggak, datanya kan masih hari kemarin. Nah, jadi aku bikin hari ini dan kemarin. Nah, terus inilah pakai GraphQL ya. Jadi aku belum sempat rubah ke custom domain. Sebenarnya ini bisa dirubah jadi custom domain aja. Ini cara nge-call ke GraphQL. Nah, ini enaknya GraphQL itu apa ya? Siko endpoint bisa minta macam-macam dan baliknya macam-macam. Nah, ini contohnya kan. Jadi perlunya baik yang dibalik, padahal database sama. Nah, ini cara call GraphQL. Jadi ini kalau orang bilang itu ini vanilla JS. Jadi tidak pakai framework apapun, tidak pakai library macam-macam. Jadi ini totalnya kalau tidak salah kemarin tuh cuma 100 kilobytean lah si website ini. Jadi kecil lah, kalau pakai 2G juga kayaknya masih kelut. Udah time out ya. Nah, ini si GKL-nya. Jadi kalau emang dia misalnya ini ya. Nah, kalau dia error dia nge-call yang kemarin lah. Intinya kayak itu.
nada lemahnya GQL ketimbang yang kemarin yang apa ya, yang si API. Jadi kalau ada logic mungkin sebenarnya bisa ya, tapi aku lihat yang di AWS kayaknya agak ribet kalau ada logic. Nah jadi sekarang di handle di sisi klien kalau dia ada error. Nah untuk push notifikasi pakainya si web push simple sebenarnya, habis register service worker, packnya service worker. Terus ya ini dia support Opeda ngecek lah ya sampai dia subscribe ke push. Dia subscribe ke aku bikin apa namanya, bikin endpoint di sini. Ini ada Lambda buat web push. Jadi pertama dia nggak daftarin diri lah buat desain balik. Biasanya itu dari FCM juga. Nah ini service workernya kalau dia refresh ya teh biar nge-load ulang. Nah jadi ini kodenya yang simple baik. Simple tapi pasten ya teh. Nah kita lanjut ke apa AWS-nya. Ya, aku mati dulu. Aku share ulang screen-nya. Mana dia? Nah, oke, lagi loading ya. Aku share belum ini. Halo? Halo, oke. Ya, berdua malah kelihatan. AWS ya belum. Kita belum pindah tab-nya. Sabar. Masih loading, oke, masih loading. Kita tunggu. Nah, belum ya. Nah, baru muncul. Nah, muncullah yang ini ya, halopalembang.id ya. Aduh, Fikri ya, Fikri lagi ada Frisky ya di sini. Fris bukan maksud hati ya, Fris. Nilainya 6 Fris. Kalau kami tulis 95 ya, Fris. Nah, ini ada banyak sebenarnya tadi yang diomongin sebenarnya bisa. Nah, ini pertama dia gara-gara image. Jadi image-nya sebenarnya bisa dikompres biar bisa lebih kecil lagi. Atau di lazy load. Terus pakai WebP gitu deh buat image-nya. Terus sebisa mungkin kate blocking di pojok. Jadi kalau ada JS ada di bawah. Yang tadi aku lihat tidak teh. Kecuali CSS, kalau bisa sih kok bayar. Nah ini banyak nih CSS-nya. Terus remove unused CSS, minify JavaScript. Nah tadi alasan ngapo yang index.js jadinya tidak bisa dibaca, nah itu karena di minify sama dikompres ya teh. Nah jadinya terus ini ada banyak sebenarnya yang bisa diperbaiki. Nah kita balik ke AWS. Jadi si file-file aku tadi aku upload ke si X3. Nah X3 ini kurang lebih kayak storage itu ya. Jadi ini diupload ke sini dan tidak perlu lagi web server sih. Di X3 itu kalau lihat di properties, nah dia tuh bisa jadi static web hosting gitu. Nah ini kalau di AWS lagi tinggal diklik bae. Sebenarnya ada endpoint S3-nya, tapi bisa lagi si endpoint ini ditembak ke CloudFront atau ke root 53 gitu ya. Biar namanya udah ini kan Saro ini ya. Bisa di mapping ke domainnya kita. Nah, selesai. Sebenarnya kalau kalian centang ini terus oke, dari sini Bella bisa akses si websitenya sebenarnya. Nah, biar bisa lebih cepat, biasanya kalau kalian pakai PageSpeed segala macam, dia butuhnya namanya CDN atau apa ya. Nah, itu kita
kalau di sini ada yang namanya CloudFront. Nah, CloudFront ini contohnya yang mana ya? Nah, ini, nah ini bisa agak dia pakai yang dari si apa namanya? Nah ini ya. Jadi origin domain name itu atau origin ID ini dari S3 sebenarnya. Jadi S3 di search sama si CloudFront. Fungsinya buat apa ya? Ada caching lah, ada bisa apa ya? Bisa batasi buat apa ya? Di feed lah segala macam. Nah ini ada di sini. Jadi dan dia bisa tandanya diakses oleh banyak orang di seluruh dunia. Dia bisa cari server terdekatnya di mana. Nah ini CloudFront, dari sini di mapping lah ke sini sebenarnya. Nah ini ada, ini one stop solution sih kalau pakai ini. Ini coronapalembang.com yang mana? Oh ini. Nah ini kalau kita lihat, nah ini ID CloudFront tadi. Nah ini kalau dilihat ya. Nah, ini D3 OJB 4 USYQ 6. Nah, juga ada hafalnya. Nah, ini sama ya. Jadi sebenarnya si domain ini di mapping lah ke targetnya bisa dipilih CloudFront. Jadi si apa? Tapi alias ya. Kalau no dia bisa milih, kalau ini itu bisa milih ya. Milih sebenarnya langsung ada targetnya. Nah, ini yang tadi CloudFront atau sebenarnya bisa dari ATS3. Nah, ini atau kalau punya ALB ya, load balancer juga bisa. Nah, ini kan tinggal dipilih ini. Ya. Jadi dia langsung dari apa? Dari API ke sana ya. Nah, dari sini ini kan yang si depannya ya, front end-nya, jadi tidak pensil. Nah, kita buat ngambil data itu aku pakai Lambda. Jadi di sini ada 7 function lah. 2, 3, 4 diantaranya itu buat ngambil data-datanya dari provinsi, dari kecamatan, atau dari nasional. Nah ini sebenarnya crawler pertama yang aku bikin jeleknya kalau Lambda ini tidak bisa di rename lagi ya. Kebetulan teknologi stacknya pakai Python, soalnya aku cinta sama Python, walaupun Golang merajalela ya, atau JavaScript merajalela, aku tetap Python lah. Nah, pertama ini crawler. Jadi crawlernya aku pakai ada namanya itu Python PDF Plumber namanya. Nah, yang aku pilih si Plumber ini soalnya dia masih murni Python. Jadi biasanya yang lain-lain itu lah dicampur sama C lah, dicampur sama Java lah gitu. Nah ini yang masih murni Python. Jadi kalau balik ke sini, jadi di AWS itu, di Lambda itu kan nggak boleh lebih ya. Kodenya itu kalau nggak salah cuma berapa mega aja tuh, 10 mega. Nah kalau lebih dari situ, nggak bisa dia. Tekniknya biasanya diakali biar bisa sampai 100 mega, di-upload ke S3. Nah tapi sekarang tuh dia lah bisa bikin layer namanya. Jadi kalau ada package, itu taruh di layer. Nah, contohnya ini Plumber ini ada di layer. Di sini contohnya ini ya, layer. Nah, kita bisa bikin layer. Si Plumber, dia Python versi berapa ya. Nah terus balik ke sini lagi. Nah, jadi kalau dia layer, kita bisa akses bikin kode. Nah, bikin kodenya langsung di sini. Nah, langsung di sini ya. Sebenarnya bisa kalau nggak pakai repository, dia pakainya aplikasi ya deh. Tapi berhubung kemarin ini dadakan ya deh, ajar belebel lah. Di sela-sela waktu, ada waktu kita bikin. Nah, intinya ini handler, biasanya ada di sini. Handler itu yang bakal dipanggil. Jadi kalau kalian Lambda function ini nama filenya, terus handler ini function yang bakal dipanggil pertama kali ya. Jadi kalau namanya beda kayak ganti wae. Ini bawaannya biasa kayak ini udah kata yang dirubah dari bawaan.
Jadi di sini karena kita nulis ke DynamoDB, DynamoDB-nya di sini pakai Boto3 bawaannya si AWS. Nama tabelnya ya ada sekarang sama input date. Nah, pertama dia bakal ngecek dulu data yang sekarang itu ada apa tidak sih. Nah, kalau dia belum KT, dia bakal coba get link. Get link ini dia ke sini ya. Coba get link. Nah, dia ke URL-nya si sumselprof.co.id ya. Jadi dia bakal baca datanya, terus cari iframe karena iframe di sana. Terus, nah ini jadi PDF-nya kan. Jadi bakal return si URL PDF-nya ya. Nah terus setelah di get link, nah ini dibaca ya, dibaca, terus diekstrak PDF-nya. Nah diekstrak PDF ini dia baru pakai Plumber. Jadi tinggal di load. Iya nenek. Nah tinggal di load, terus ada banyak cara ya, either extract text atau table sebenarnya. Nah table sebenarnya bisa juga sih dari kemarin, tapi table-nya ngaco sih kayaknya. Tidak tahu nih PDF dibikin pakai apa. Jadi sebenarnya bisa table extraction sih. Table-nya langsung dapat. Nah kemarin waktu aku nyoboy si extract table ini, tidak tahu ngapa error lah. Nah makanya tetap pakai teks. Nah teksnya diakal-akali dengan ya lagi dia jadinya array lah, array. Nah terus kita bisa nyari line berapa dia sebenarnya. Nah kan ya kita coba lihat PDF-nya biar kebayang ya. Nah cepat dia bukanya. Tapi aku udah tahu ini ngapa ya. Ini bukan ODP Sumsel ini ODP Palembang baca ya. Aduh ya, udah tahu nih. Yang dari media coba bilang ke pemerintah kita ini salah dari informasi. Nah aku tuh ambil dari sini. Nah ini ya, ini yang kemarin 8 Mei. 8 Mei. Nah ini kan PDF-nya ya. Nah PDF ini. Nah jadi gara-gara dia ekstraknya jadinya per line dan jadi objek. Nah jadi aku cuma ambil dari kota Palembang. Nah ambillah kota Palembang. Ini kita pindah sini dulu. Ambillah si kota Palembang. Nah, mana tadi? Nah kota Palembang. Terus dia bakal ngitung ada berapa lines. Nah kan kita ada 19 ya, 19 kalau salah ya, 16 atau 18 kabupaten sama kota. Nah jadi dia biar bisa dimasuki ke data. Nah ini dulu ngapo aneh-aneh. Nah ini soalnya dulu ngikuti table Frisky nih. Jadi jangan protes ya nama-nama ini. Ini bawaan dari Frisky dulu. Nah ini luar wilayah. Terus masuklah ya, dia return bakal si objek data corona. Nah, data corona ini baru dimasuki ke DynamoDB. Yang error segala macam bakal return lah ya. Nah, terus kurang lebih yang lain-lain mirip-mirip. Yang sisi crawlernya. Nah, terus ada yang namanya biasanya kalau kita bikin cron, nah di sini ada juga namanya CloudWatch ya. Jadi cronnya si AWS ya. Jadi tidak perlu bikin cron job, biar dia yang bikin si cron jobnya. Nah di CloudWatch itu ada namanya event rules. Nah kalau kita lihat di rules, nah kayak ini dia. Ini edit. Nah ini dia bisa fix rate, misalnya kita dari jam bukan fix rate ini pilihannya bisa menit, hour, atau day. Tapi kasihan kan ya, masa websitenya tidak berubah juga datanya, ya tidak berubah juga. Nah, jadi akhirnya milihlah buat pakai metode cron ini. Jadi dia cuma
cuma di hit dari jam 4 sampai jam 14. Tapi ini waktu UTC ya. Kalau ditambah Indonesia berarti tambah 7 ya. Jadi dari jam 11 sampai jam 9 malam. Dia bakal dilihat datanya berubah apa tidak. Soalnya kadang-kadang si Sumsel Prof ini kadang-kadang harian gue ada keluar datanya. Tanggal 5 Mei kemarin tuh baru ada tanggal 4 baru keluar tanggal 5 Mei. Gitu. Nah, di sini tinggal di set capo yang dijalani. Ini ada lambda function, ini ada step function. Nah, ini lambda function ya. Jadi tinggal taruh ya. Jadi tinggal pilih sebenarnya apa. Nah ya, ada anak gue ya. Ya. Nah, jadi ini cronnya dia. Ini juga ada yang di terus di cron itu buat. Nah, kebetulan si Palembang, kota Palembang ini dia update-nya lebih cepat ya, tuh. Lumayan real time. Jadi ini kita bikinin post notifikasinya. Kita sebelum loncat ke sana, kita loncat dulu balik ke buat notifikasi. Pakainya web push. Nah ini, ada dua. Ini buat dia register sama mengidentifikasi si yang browser atau PWA yang graftar siapa. Nah ini buat ngirimnya. Nah ini buat registrasi dulu. Buat registrasi, nah sama tadi ini layarnya PY Web Push. Jadi aku pakai ini. Nah, PY Web Push ini mana kita habis. Nah, ini dari Web Push ya. Jadi fungsinya buat buat ngasih notifikasi ke browser. Nah, ini kalau dilihat tadi aku include ini. Jadi dia bisa yang biasa ngoding Python, dia bisa dipanggil lah di sini jadinya. Nah, intinya cuma nah, kalau ini dia buat register ya. Ini ini udah. Ya ini buat bikin ID-nya biar unik ya teh. Terus dia bakal disimpan di DynamoDB, tabelnya push notif corona. Dia di input kapan, terus nah ini cara inputnya. Kalau cuma satu item selesai. Nah jadinya cak mano, jadinya kayak ini ya. Nah ini yang push notif. Nah ini. Jadi dia ini ID-nya, dia masuknya kapan. Nah ini subscription info. Ini buat apa nih ya? Kalau dia nak di push balik, dia butuh subscription info. Nah, jadi ini yang dari browser sebenarnya dia daftari buat dia di push. Karena pakai Chrome dia ke FCM. Nah ini ada 41 wong lah ya yang subscribe. Ini tadi yang data corona, ya hasil crawleran ya udah kebelet lidah ini ya. Nah ini dia pakai DynamoDB ya. DynamoDB ini dokumen DB sebenarnya. Nah ini bisa ada yang tidak berisi, bisa ada yang berisi. Nah sebenarnya yang tidak isi ini tidak ada sini. Kalau kalian misalnya kita edit ini ya, ini kita edit. Nah dia cuma ini baik datanya sebenarnya. Jadi enaknya DynamoDB ini dia fleksibel. Nah, nambahin data baru, udah usah tambahin bocor, dia tambahin langsung pas insert langsung masuk deh. Yang penting ada si primary-nya, nah ini primary lah. Nah ini bukan best practice ya, ini cara yang jelek sebenarnya. Ini kemarin aku ngakali biar tidak mahal ya. Nah ini jumlah ODP sampai segala macam disimpan di sini. Dan aku bedain based on tipe. Jadi ini ada tipe. Nah jadi ada yang dia provinsi, ada yang dia kecamatan, ada yang dia kabupaten. Nah, fungsinya apa? Ya, kalau mau di call, itu kita bisa call. Jadi dari si table, bisa beda-beda yang call dan insert lah. Nah, dari situ pas sudah, nah kita tes step function ya.
sebelum ke step function kita lihat dulu buat si push-nya. Nah ini simple lah. Kalau kemarin nggak pakai yang neko-neko, ini pure coding galau ya, send web push-nya. Nah dia tinggal baca dari si ada event yang datang ke dia, terus dia bakal baca table push notif corona, jadi yang ke register siapa baik si subscription info itu. Nah terus dia bakal push notifnya lah. Nah ini title sama body ya. Body ini bakal isinya. Itu udah tinggal di looping aja dia. Dia bakal nge-send ke galau-galau. Nah ini mana caranya? Tadi ingat kita kita ada bentar ya. Mana aku minta jarum. Nah ini step function namanya step mesin. Nah kita tinggal bikin definisinya sih sebenarnya. Nah definisinya bisa misalnya namanya apa, tipenya class. Dia bakal start dari crawl website. Nah ini kebetulan yang Palembang Bayar. Ini kita bisa dapat ARN-nya. ARN tuh dari sini biasanya dia ada di pojok atas. Nah ini bisa di copy by si ARN-nya buat jadi push notifnya ya. Apa yang dipanggil di sini. Nah terus kita bikin nih ada changes apa tidak. Nah ini dilihat dari balikan si crawler ya. Nah kita lihat crawlernya si kecamatan. Kita lihat dari crawlernya kecamatan. Nah ini returnnya itu kayak ini ya. Ada changes apa tidak. Nah ini aku bandingi old data sama now data. Jadi dikurangi. Nah ini bandingnya ini banding. Jadi lemahnya kalau nggak tahu di bahasa yang lain ya. Kalau di Python itu antara tuple bisa langsung dikurangi. Jadi dapat selisihnya. Nah, ODP, BDP, sembuh, meninggal segala macam bisa dihitung. Nah, ini baru yang buat si Palembang. Nah, lagi selisih itu dibalikin ke JSON. Nah, si JSON ini dia bakal masuk ke bawah. Ini kan kalau is change, dia bakal send notif. Nah, send notif itu dia panggil fungsi yang tadi yang send web push. Nah, tadi kalau kita lihat send web push, kalau kita lihat yang send web push, jadi cara lempar-lemparan datanya itu kita baca dari INV. Nah, ya, namanya ENV, mana ya? Nah, event, bukan INV, event. Mana ya? Oh ini nih. Nah, ini data corona item. Ini data corona ini kan ini JSON log event body. Nah, event body itu yang tadi ya, yang dikasih oleh si siapa? Si crawlernya Palembang. Nah, jadi tidak perlu bikin ini apa? Service broker, message broker buat yang siko subscribe, yang siko jadi apa namanya? Yang nge-send, yang nge-publish ya deh. Nah, kalau di AWS tuh tinggal bikin kayak ini, Pak. Jadi kayak data dari sisi ini bisa di-send ke sini. Nah, contohnya kita lihat lognya. Lognya. Nah, contohnya, nah ini fail tadi, execution fail. Yang barusan tadi kita mulai jam 4-an ya. Nah, ini juga 15. Nah, tadi yang sukses ya. Nah,
Ini oh sekarang udah kelihatan nih. Harusnya di sini bakal kelihatan sih. Nah ini udah ada. Datanya udah nongol di sini. Harusnya datanya nongol sih. Jadi kalau dia di running si step function ini dia bakal nge-load kayak itu sih. Ya. Nah kita bisa start manual atau pakai yang tadi. Nah, dia kalau dulu sih ada animasinya, gitu. Kalau dari sini dia ke sini, terus kirim ya. Nah, tektokan naiknya itu biasanya ya apa yang jadi responsnya bisa dikonsum jadi event di yang step selanjutnya. Nah itu si web push. Ada DynamoDB. Nah ya, kurang lebih itu sih yang apa ya, yang jadi stacknya. Ya. Nah terus tadi kan pakai GraphQL ya. Nah GraphQL tuh gampang nih ternyata di AppSync ya tuh. Kita tinggal bikin skema. Pertama kita connect dulu. Nah ini kita connect ke Corona ODB Sumsel yang tadi ya, yang DynamoDB. Terus kita bikin skemanya. Nah, skemanya misalnya data corona yang bakal dibalik itu pasti ada item. Itemnya itu yang kita pengen, nama wilayah, jumlah, segala macam, lalala. Nah, ini query-nya, kalau nak list data corona, nah skema query. Terus kita bikin yang namanya resolver kan. Nah, aku biasanya ngoding. Nah, ini bisa di sini. Resolver kalau kita klik, itu bisa bikin resolvernya. Dia bisa di query by apa ya kan? Buat filternya, terus yang di return itu bakal ada apa ya? Nah misalnya ini item, terus input date ya. Nah ini langsung kita bisa coba di query ya. Contohnya ini ya, get kecamatan. Nah dia kalau di run dapatnya ini. Nah ini kita bisa atur nih, tidak kayak res ya. Misalnya aku nak pengen kasih ODP. Nah itu udah kasih ODP-nya kan. Aku pengen ada ODP. Ada ODP. Jadi terus di bawahnya ada total input date-nya. Nah terus langsung ada API URL sama apa API key-nya. Jadi sangat simple. Nah terus dari kalau ngomongin cost, nah kita bisa setiap project itu kita bisa ada text-nya lah. Nah di text ini tuh ada project sama key ada key value. Misalnya kita namanya project corona ya. Nah terus kita bisa bikin resource group. Resource group ini, nah segala yang di tag itu kita bisa contohnya yang laku bikin. Nah di segala resource yang teksnya project corona. Nah dia ngumpul ini apa ya, ada REST API, ada DynamoDB. Nah dulu Rizky masih pakai EC2, nah habis itu udah pakai EC2-nya. Nah ini ada EC2, ada Lambda, ada segalanya lah ya. Nah, lagi ini kita bisa lihat nih di billing. Jadi biar bisa tahu berapa duit sih ini. Nah, berapa duit ya? Coba kita lihat. Yang EC2-nya hilang lah ya. Walaupun di sini masih ada sih, masih ada record. Tapi udah lah kami pakai sih. Nah, kan kita butuh tahu ya, duit kita ini berapa habis di sini. Nah, ini kita sembari menunggu. Nah, ini. Nah, kita itu anggaplah tanggal 2 ya, Fris. Sampai hari ini. Nah, kita bisa pilih teksnya yang project. Nah, projectnya ada apa? Ada corona. Apply filter. Nah, ini bisa di breakdown by service. Ini kita bikinnya daily lah. Nah, aku ekspor dulu si isi itu ya, karena isi itu ini lagi dipakai. Ya.
Coba X. Di situ. Exclude. Nah, kalau dilihat, ternyata 0 rupiah, men. Ini 0 rupiah dari 2 April sampai sampai sekarang, sampai 9 Mei masih 0 tagihan. Ini ya, kalau nggak percaya, aku buka di sini juga. Nah, kalau ini sih aku pakai $49. Nah, misalnya DynamoDB ya. Nah, DynamoDB masih 0 rupiah. Walaupun dia lah 1000 kali di read, 1000 kali di write. Terus misalnya satu Lambda. Lambda ini masih 0 rupiah juga. Walaupun dia lah 1000 kali juga nih. 1000 GB second atau 4000 request. Nah, pokoknya dia tuh sampai 1 juta request baru bayar setiap bulannya. Jadi kalau udah nyampe 1 juta ya udah bayar. Nah, jadi kalau ngomongin cost, si corona.com ini costnya cuma beli domain. Yang lain-lainnya gratis lah ya. Kan sama gitu ya. Ini 0 rupiah kan. Nah, sebenarnya ini kalau proyeknya jalan, kalau emang ada harganya, nah ini bisa di breakdown. Jadi kita bisa lihat service mana yang lebih bengkak. Nah, sudah. Ada yang nanya ada? Yuk silakan teman-teman yang mau nanya. Step function cak mana? Step function, nah ini ya. Layar aku masih di sini ya. Jadi step function itu pertama ini kan dia start at. Dia itu bakal dimulai dari apa? Nah, dia mulai dari misalnya ini kita bisa namain dewe sih. Ini udah harus gila, coba aku nah ini kalau kalian rubah ini, nah ini tinggal kayak ini. Oke, jadinya bisa ke sini. Kalau error berarti dia udah KT. Wah, ini kita bebas namain. Nah, ini katanya udah KT. Gitu ya. Nah, terus kita bisa definisiin dia sebagai task. Tasknya itu dari mana? Nah, ini lambda kebetulan. Nah, setelah eksekusi ini, dia ngapoi. Nah, dia ngecek kan, ada ganti apa tidak. Jadi, sebenarnya ini biasanya tuh pakai message broker. Jadi, topiknya misalnya, topiknya waktu nge-call si yang trigger ini dari si event rules si CloudWatch. Nah, jadi dia trigger dari sana, ini jalan. Ini kan biasanya kalau pakai message broker, kan dia ini ya, misalnya kita pakai Kafka atau Nuts. Nah, ini kan jadi topik nih. Topiknya adalah crawling Kecamatan Palembang, ya kan? Nah, dia ada subscriber-nya kan? Ada subscriber-nya kalau dia jalan, dia baru jalanin function yang lain kan? Nah, ini kayak ini sih, kurang lebih. Tapi ini dibikin udah pakai message broker, jadi dia langsung jalan baik. Nah, di sini kita bisa, ini misalnya tipenya choice itu pilihan lah, kayak apa ya, sebaran lah, apa ya, belah ketupat ya, pilihan kalau di voucher. Oke, kata Kak Haus ini kemarin salah ini seharusnya boleh kotak. Nah, dia kan pilihan ya, pilihan, kita bisa, ini if lah. Nah, variable is change ini yang tadi aku lihat di sini. Mana tadi ya, si corona. Nah, itu ini apa return atau response dari si functionnya ini. Nah, ini kan ada kan, exchange yes, exchange no. Nah, kalau dia yes, dia bakal ke selanjutnya send notif. Kalau tidak, ya sudah, dia udah kemana-mana langsung end. Nah, dari sini misalnya dia ke send notif. Nah, send notif dia bakal panggil si lambdanya send push. Nah, yang dibawa data yang tadi. Nah, ini kan datanya ada si body kan. Badinya ini yang perbandingan antara old sama new. Kira-kira selisihnya berapa ya ini tadi. Nah, selisihnya berapa kan. Jadi, ini yang bakal di notif
ke apa, ke HP Wong. Contohnya tadi ada ya tambah 6 positif katanya. Itu. Jadi step function itu lebih lemah lah. Ini waktu aku ceritain ke Wong Google, wah gila keren nih katanya. Iya emang Google itu lebih apa ya? Khusus buat orang-orang yang senang ngoprek dewek juga sih. Kalau awes tuh lah jadi galau, itu tinggal nikmati banget. Ya, itu kurang lebih siapa tadi yang nanya? Enggak. Oh, buatnya. Ya, buatnya kayak ini sih. Soalnya mana ya? Nah, kita ke state mesin. Ya, create state mesin. Bisa pakai template atau sample project kalau pengen. Kalau udah dari awal. Nah, ini kalau yang cuma sekali lewat bisa pakai Express. Nah, tinggal bikin definisinya. Nah, ini di contoh awalnya ya. Ini kan bisa kita ganti. Nah, ini tadi mulai dari mana, habis itu dia ke ini state-nya, ini text-nya, ini ke sini kan. Udah jatuh ya. Bisa banyak. Sekarang itu, kalau ini kan yang sequential, dia bisa paralel sih. Jadi, task misalnya, dapat data, terus dia bikin banyak task lain. Ini dia paralel computer. Jadi, sebenarnya bisa dipakai buat machine learning ini gitu. Itu buatnya mode cheat buat API-nya. Apa mode cheat itu kak? Sorry kak lagi Rizky. Nah, ini yang dipanggil dari cron CodeWatch ya. Tadi kalau kita lihat si CodeWatch, event rules, ini corona rules. Nah ini si step mesin. Jadi dia bakal dipanggil juga dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Setiap 20 menit. Nah ini ada cron guru lah. Ini setiap 20 menit dari jam segini sampai saat ini setiap hari. Simpel kan ya? 0 rupiah coy. Nih 0 rupiah. Kalau postingnya lumayan ya costnya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang penasaran? Mana mal? Nah, sama apa ini? 0 perak ini mas, 0 perak. Tapi emang cara masih tidak paham apa step function itu. Nah, iya harus variabel. Ya kalau tidak pernah lihat event driven development agak aneh sih emang. Nyapona harus dipisah ya, padahal bisa kalau monolitik kan tinggal saling panggil ya. Kalau monolitik tuh misalnya butuh apa ya sudah tinggal di join, di apa ya. Ini PS dulu. Jadi dia bakal bayar sesuai dengan apa yang kita pakai baik. Ya. Nah sekarang masih 0 rupiah sih. Sekarang masih 0 rupiah. Contohnya yang tidak 0 ya ini kan ada di situ ya. Itu mana di situ? Nah kayak ini biasanya. Jadi dia per jam misalnya dipakai 400 jam. Ya bayar 400 jam itu $2. Tuh Frisky nanya, apa? step function nih misalnya coba buat harus di AWS kah? Oh iya, aku lupa ada open source kalau nggak salah. Si Vivotal yang bikin. Aja lah kalau aku ingat dia apa atau Capo aku lupa. Oh itu dan juga sih aku kemarin ada Zaid kan. Tuh Azari aja. Bikin function di Python bisa pakai library pandas dan lain kak. Betul. Jadi ini ya contohnya kalau kita bikin
Kalau bikin step function ini misalnya dari scratch ya, Dubo, nggak salah, Dubo. Nah ini yang kemarin aku lihat sih, jadi bisa pakai .NET Core, Go, Java, Node.js, Python, Ruby ya. Misalnya kita pilih Python 3.8. Nah terus ya ini dibahas bisa ya. Kita bisa bikin status row, dia bisa akses kemana baik. Nah kalau create function, nah ini ada layer. Nah layer ini kita bisa add layer. Ada yang bisa apa? Nah ini ada si sci-fi, ada nampainya juga di sini. Nah kalau Pandas kita bisa add baru sih. Nah, misalnya dak kate ya kita tambahin layer baru. Ini kan layer yang aku bikin. Nah, create layer misalnya apa, description-nya apa, tinggal di-upload. Nah, ini misalnya Python. Atau kalau punya Node.js, ya Node modules yang di-upload ke sini. Jadi dia bisa di-import lagi. Nah, itu kurang lebih. Kalau Malian. Kak, aku masih bangun step-stepnya. Bingung, apa bangun? Bingung apa bangun? Oh, bangun. Bingung jadinya itu. Kak, aku masih bingung step-stepnya sih. Dari awal itu apa misal nak buat satu web, itu apa dulu? Apa buat step function dulu, atau cloud dulu, atau upload filenya di S3 dulu? Iya, sebenarnya tadi aku jelasin dari awal prosesnya aku sih. Jadi pertama kan pakai API wong luar. Dulu kita pakai API kawal corona lah, segala macam. Nah itu kan bisa static website dulu. Jadi tidak perlu apa-apa. Nah terus ada kebutuhannya karena data kabupaten ini tak kate API-nya, ya bikinlah crawler tadi. Nah crawler akhirnya ke Lambda. Tapi karena Lambda ini tak kate keterkaitan dengan function lain, ya sudah aku gubris. Lambda baik cukup gitu kan. Nah terus kemarin ketemu ide, idenya caknya seru kalau ada pertambahan ini di notif ke usernya. Nah cari-cari, ada namanya webpush kalau di website. Karena ada kebutuhan, berarti harus ada kalkulasi dulu. Kalau selesai crawling dia ada perubahan, harus panggil function yang lain. Nah akhirnya bikinlah sistem function. Jadi sebenarnya tergantung sih. Atau kalau cuma bikin API baik, atau kemarin terlalu banyak bikin REST buat panggil si siko-siko itu yang Palembang dan yang lain-lain, akhirnya nyoboy katanya GraphQL bagus, ya sudah pakai GraphQL. Akhirnya bikin si AppSync gitu. Jadi ini sebenarnya pilih-pilih, dan ini segalanya serverless ya. Jadi dia cuma bayar pas dipakai, baik. Bukan cuma, jadi kalau dia lagi standby itu tidak bayar gitu. Jadi misalnya ada kate yang nge-call nih, ada kate yang mengunjungi website coronapalembang.com, ya sudah, tidak di-charge sama sekali. Nah jadi kayak itu mal. Tapi kalau full misalnya kepikiran dari awal bikin CMS ya tuh. Nah, segala-galanya sih dipakai. Oke. Dari Nathan, kalau register dipakai Genius aman enggak yo? Mainin limitnya kakak. Rajin-rajin lihat billingnya banget. Kalau enggak dipasangi budget lah. Ini kan bisa ada budget ya. Mana ya? Nah ini budget. Nah kita bisa, aku tidak bikin ya. Jadi bisa create budget. Misalnya satu service itu berapa harganya. Jadi kalau masih kecil ya sudah. Kalau ini bisa dibikin alert ya, atau dia udah nambah. Jatuhnya uang itu 14 sih, tidak apa ya. Nah sebenarnya kita bisa lihat si pricingnya, si kriteria itu dapat apa baik dari AWS.
Jadi udah 14. Oke. Nah, udah bisa npm install. Jadi kita masuk ke ini, Roy. Kita masuk ke tadi ke layer. Kalau butuh package di JavaScript. Kalian Ya, masih ini bingung. bukan bingung itu yang bocah tadi bangun typo dia. Maksimal 10 MB, iya 10 MB. Makanya diakali dengan layer sih. Zaman dulu sih tak kate apa ya? Tak kate layer, jadi dulu aku akal-akalinya lebih parah lagi. Soalnya dulu ngelakui OCR tapi di Lambda. Itu juga. Oke. Yang lain dari media mungkin yang non teknis mau ditanya. Ada Kaan ini. Kan? Iya. Kapan lagi Nolusia ini? Tinggal di hit per juta orang malah. Terus ada Biar Ferni juga nih di N. eh, Silakan teman-teman yang mau nanya. Masih 5 menit lagi. Tua Yoga nanya. ya asal bayar yang baik. Kan itu ini contohnya ya. Contohnya kan si websitenya ini kan static file ya. Static file di S3 ya. Jadi sama baik nah ini kalau static file sih murah sih. Ini kayaknya udah bakal bayar-bayar. Jadi ini kan file biasa. Jadi ini udah pakai web server sih. Nah di hit berapapun ya itu biar urusan AWS lah yang handle. Ya, tapi apa ya, pengalaman aku misalnya kayak dulu di Warung Pintar ya. Sebelum kita pindah ke Google, dan sampai sekarang masih ada sih beberapa service. Itu lambdanya Warung Pintar itu udah sampai $100 kok. Padahal kita ada 500 function. Terus DynamoDB-nya cuma $300 yang dipakai sama si Lambda. Ini ada siapa di sini? Anak kate ya. Adanya Abdawa ya. Ada di grup namanya Ansori kalau pengen nanya. Kak manggil function ini dari Cloudflare. Tidak, functionnya dari ini mal. Nah jadi kalau lihat si Lambda, nah aku lihat ini mbak ya, yang si nah terus mana? Lo kok hilang? Oh kan salah. Nah contohnya yang si tadi yang ada daftar webhost ya. Nah jadi sebenarnya si Lambda ini dia tuh langsung punya endpoint sebenarnya. Nah tapi kita bisa kalau nang custom domain bisa gitu. Nah Lambda ini bukan sorry salah. Kita bisa tambah si trigger namanya API gateway. Nah API gateway-nya dari sini nih. Atau kalau dari sini kita setnya dari sini mal. Jadi ada service lain namanya API gateway. Oh iya, ini aku lupa jelas ya. Nah, jadi misalnya ini webhost API. Nah, ini misalnya webhost ya. Post misalnya. Nah, si post ini, nah ini bisa ke Lambda mana ya? Kita bisa bikin baru misalnya create method. Oh ya, salah. Bukan method, create resource. Nah, misalnya namanya apa? Oh, sorry, salah.
Nah, di sini kita bisa create resource, kalian namanya tes. Jadi ini setelah pet ini dia bakal tes. Nah ini kalau enable jobs, create resource. Nah dari sini kita bisa set nih, kita tuh bikin metode apa, get atau post itu misalnya get. Get pas bikin, nah ini kita bisa ke misalnya HTTP kalau ke endpoint yang lain. Nah kalau dari Lambda kita bisa set Lambda function mana. Nah, nanti yang dari sana tuh muncul di sini. Jadi misalnya nasional misalnya. Sudah, kalau kita save, lagi dia langsung jadi API-nya. Nah, ini contohnya. Nah, dia ada si API-nya. Nah, kalau kita deploy, kita bisa bikin staging. Ini kebetulan cuma Hiko ya. Kita bisa bikin yang lain-lain. Ini langsung ada endpoint. Ini kita bisa setting yang lain-lain sih. Mana ya? Nah ini bisa ada log tracing-nya kalau diaktifin, kalau enable log. Terus ada, nah ini bisa di throttling. Jadi misalnya kita batasi berapa ya tuh. Nah domain setting ada di sini sih. Namanya custom domain name. Nah kita bisa create domain sih. Kemarin aku belum sempat sih buat create domain, dan dia harus ada SSL-nya juga. Jadi dari sini itu di mapping. Nah misalnya API.corona. Nah ini kalau mau di Edge, nah ini contohnya nggak ada ya. Iya. Nah, sekarang kita bikin. Nanti tinggal mapping ya. Nah ini configure mapping. Ini misalnya apa? Nah ini tadi yang si webhook ya, state staging, register. Nah, sudah. Jadi dia API API.coronapalembang.com, staging, baca register. Itu kalau dari Lambda ke DynamoDB tidak perlu define apa-apa. Security maksudnya? Biar bisa akses. Kalau security ada di sini sih, harus sih sebenarnya. Jadi tadi yang aku skip itu ini ya. Jadi contohnya ini tadi ya. Nah, waktu dia nyimpan kan sebenarnya ada boto tree ya. Nah ini boto tree. Nah sebenarnya cukup dengan kita tambahin di sini nggak kelihatan ya, jadi ada role. Nah bentar ya, loading dikit. Nah ini kan si corona role ya. Corona role ini kalau kita buka dia bisa full akses ke DynamoDB. Jadi dari sini baik, nggak perlu username, password, kredensial gitu. Untuk sampai ada role yang dia bisa akses ke DynamoDB. Dan bahkan ini tuh kita bisa set sih. Misalnya aku edit ya. Aku edit. Di sini kita bisa Nah ini tuh kita bisa batasi, dia cuma bisa nulis ke table corona.
table yang lain dia tidak bisa. Jadi ini security-nya lah kalau nak dibahas lebih lanjut. Itu kalau nak lebih aman ya jangan kasih ke segalo, tapi kalau nak paling gampang ya kasih akses segalo. Oke. Function itu ada time out-nya enggak, Kak, kalau eksekusi Benar. pelamuan? Aduh. Jadi justru lemahnya itu sih kalau menurut aku ya. Dulu maksimal 30 detik 5 menit dulu maksimal. Nah ini misalnya ini 30 second ya gara-gara ngakses website lama. Nah dia ini contohnya kalau di log ya. Nah terus dia tuh langsung ada monitoringnya. Jadi tidak perlu kita bikin. Nah dia udah akses kapan baik, kira-kira berapa milisecond, dia ada error apa tidak. Nah, ini sini langsung ya. Nah di aksonya cek ini. Nah dia ketahuan dia udah execute berapa lama. Jadi kalau dia lewat dari batas tadi yang kita batasi, misal dari 10 second ya, jadi time out. Contohnya kemarin ada caknya function aku yang time out itu yang waktu set. Soalnya dia looping galo-galo kan ya. Nah jadi ketika looping galo-galo itu dia time out sih. Soalnya kedikitan. Nah ini ada time out nih. Nah bukan time out, dia error ya. Error 3 kali malah. Nah ini kalau dilihat, nah ini dia udah nyampe. Nah aku lupa di hari berapa dia time out. Nah ini kan, jadi aku naik duration-nya. Jadi ada time out-nya, lebih aman. Bahkan tahu aku API gateway itu ada time out-nya juga, 20 detik apa. Coba kita cari ya. Jadi walaupun ada kita set ya, API gateway itu ada time out-nya. 29 second. 29 second tuh si API gateway itu bakal time out dengan sendirinya. Sebenarnya ini best practice sih. Jadi kalau kalian pakai Safari ya, Safari itu setahu aku default time out itu 13 detik kalau nggak salah. Dia lebih bagus. Tapi sekarang caknya time out-nya si Lambda lah naik deh, lagi 5 menit. Coba kita lihat ya. Nah, jadi memorinya kita bisa naik. Jadi yang paling rendah 128 MB. Nah, ini coba kita cari tahu info. Ada mati di sini. Ini dibatasi kan? Nah, bisa 15 menit sekarang. Kalau dulu 5 menit nih. Oke. Kayaknya pikir cukup, Pak. Pas setengah 6. Pas setengah 6? Kalau mau nanya nanti rekamannya kita kirim ke grup. Iya. Apakah bisa kita aktif